Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi kita dalam kajian ilmu kalam kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang arsy. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tempat. Apa sih maksudnya tempat itu dalam perspektif para teolog dan juga filsuf. Sekarang kita akan meneruskan materinya tentang arsy. Apa sebenarnya arsy? Apakah arsy ini juga tempat? Ada apa di atas arsy? Dan ada apa di bawah arsy? Apa dan bagaimana sih sebenarnya arsy itu? Ini adalah bahasan yang cukup menarik karena kita tahu banyak sekali perdebatan tentang arsy dan hal-hal apa saja yang menjadi polemik tentang arsy ini dalam perspektif ilmu teologi atau ilmu akidah. Oke, ada hal yang perlu kita ketahui tentang arsy itu. Yang pertama, yang mutlak harus kita yakini bahwa arsy adalah salah satu makhluk dari sekian banyak makhluk Allah. Jadi arsy itu makhluk. Makhluk artinya sesuatu yang asalnya tidak ada, kemudian dibuat menjadi ada. Ini penting untuk menjawab. Ada sebagian tokoh yang berasumsi, ya, saya mengatakan asumsi karena sebenarnya tidak ada dalil, hanya asumsi saja, asumsinya. Dia berasumsi bahwa Allah itu selalu istawa atas arsy. Akhirnya kemudian dia membayangkan bahwa arsy itu selalu ada. Arsy itu, dia setuju menyebut arsy makhluk tetapi tidak punya awalan. Jadi arsy didahului dari arsy satu, arsy yang lain didahului dengan arsy yang lain sebelumnya, didahului dengan arsy yang lain sebelumnya, dan begitu terus tanpa ada awal mulanya. Ini adalah asumsi yang keliru. Kenapa begitu? Karena sudah jelas ada hadis yang menjelaskan bahwa arsy itu sebelumnya memang tidak ada sama sekali, tidak ada arsy. Kita sudah menyinggung sebelumnya hadis bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah itu sudah ada dan tidak ada apapun selainnya. Dalam arti Allah betul-betul sendirian di awal mulanya sebelum makhluk apapun tercipta. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin menukil satu hadis lain yang menguatkan tentang itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari jalur Waqi' bin Udus, dari pamannya yang bernama Abi Razin. Dia berkata, Abi Razin berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla an yakhluqa khalqah?" Di manakah Tuhan kami sebelum Ia menciptakan makhluknya, sebelum Ia menciptakan ciptaannya? Qala, Rasulullah menjawab, "Kana fi ama." Allah itu berada dalam ama. Ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Di bawahnya itu tidak ada udara, di atasnya tidak ada udara. Ini penafsiran Rasul tentang ama. Tsumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. Artinya apa? Allah di dalam ama, kemudian barulah Allah menciptakan arsy. Artinya apa? Artinya sebelumnya sama sekali tidak ada arsy. Ini membuktikan bahwa asumsi sebagian tokoh yang mengatakan arsy itu selalu ada dari awal karena arsy itu adalah tempat istawa Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak berdasar. Jadi harus kita yakini bahwa arsy adalah makhluk seperti makhluk yang lain yang ia dibuat oleh Allah dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian apa yang dimaksud ama? Nah, ini ama itu kalau diterjemah secara literal, kita buka kamus maksudnya ama itu apa, maka kita akan dapati ama itu salah satu artinya adalah awan tipis, awan putih yang tipis itu ama. Tetapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini, bukan, karena awan putih itu adalah makhluk. Kita tahu awan itu adalah makhluk, bukan itu. Kalau diartikan begitu maka bertentangan dengan hadis sebelumnya, karena Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Jadi yang dimaksud ama itu bagaimana? Ada penjelasan yang bagus dari Imam Al-Hafidh Ali Al-Qari yang beliau menukil dari Al-Qadi bahwa al-murad bil ama ma la taqbalul awham wa la tudrikuhul uqul wal afham, katanya. Ama itu adalah
sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi dan tidak bisa digapai oleh akal dan pemahaman. Nah, ini. Jadi sesuatu yang betul-betul tidak dapat dimengerti, tidak dapat diimajinasikan oleh akal manusia. Abbaru an adamil makan bima la yudraku wa la yutawahham. Nabi itu menunjukkan ketiadaan tempat dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti dan diimajinasikan. Wa an adami ma yahwihi wa yuhitu bil hawa. Dan juga menunjukkan ketiadaan sesuatu yang memuatnya atau udara yang melingkupinya. Jadi ama itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tahu apa itu, tidak bisa kita bayangkan apa itu. Yang jelas maksudnya adalah Allah itu sendirian, betul-betul sendirian, tidak ada sesuatu yang lain yang sama sekali yang menampung Allah, yang atau ada udara yang melingkupi Allah misalkan, ada ruang yang melingkupi Allah, tidak. Yang dimaksud adalah justru tidak ada tempat sama sekali, tidak ada lokasi sama sekali. Ini yang dimaksud dengan ama tadi. Jadi yang dimaksud ditegaskan oleh Al-Qadi, fa innahu yutlaqu wa yuradu bihi al-khala' alladhi huwa ibaratun an adamil jism. Jadi yang dimaksud sebenarnya adalah tidak ada apa-apa, kekosongan yang di sana itu tidak ada jisim. Nah, artinya apa? Ya Allah memang bukan jisim. Bagaimana terus? Ya kita tidak tahu. Kita tidak bisa membayangkan dan tidak perlu membayangkan dan tidak perlu tahu. Karena ini adalah wilayah yang gaib, wilayah yang sepenuhnya tidak ada info bagi kita. Jadi kenapa kita harus takalluf membahasnya, apalagi membayang-bayangkannya? Seolah Allah itu di mana ya? Kalau tidak ada tempatnya bagaimana? Kalau sendirian bagaimana? Mana bisa ada wujud kalau tidak ada apa-apa? Kalau bukan jisim bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan dari orang yang terlalu banyak membayangkan Allah, terlalu banyak mengimajinasikan Allah. Seolah Allah itu adalah makhluk. Padahal kita tahu Allah itu bukan makhluk. Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikiaskan dengan makhluk apapun itu, termasuk makhluk yang ada dalam imajinasi kita. Allah juga tidak bisa dibayangkan sedemikian. Nah, lalu kenapa Nabi menggunakan istilah ama atau dalam bahasa juga bisa diartikan sebagai awan putih itu? Kenapa? Liyakuna aqrab ila fahmi sami. Maksudnya supaya pendengarnya itu lebih mudah faham. Jadi ini adalah ilustrasi bahwa sebetulnya Allah itu sendiri tidak ada apapun yang memuatnya, tidak ada udara di atasnya, tidak ada udara di bawahnya. Artinya tidak ada tidak ada apapun, betul-betul tidak ada, Allah sendirian, maksudnya begitu. Dan ini mudah untuk dimengerti. Oke, ini satu poin. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita ketahui dari arsy adalah lokasi arsy itu di mana? Dalam untuk hal ini kita tidak bisa pakai akal, tidak bisa, karena ini adalah info gaib, harus memakai wahyu. Dalam hal ini ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mengatakan, inna fil jannah mi'ata darajah. Sungguhnya surga itu mempunyai 100 derajat, 100 tingkat. A'addahullah lil mujahidin fi sabilih. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga itu yang dengan 100 derajat itu untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama wal ard. Jadi jarak antara derajat yang satu dengan derajat yang lain yang 100 itu adalah jarak antara bumi dan langit. Jadi sangat-sangat jauh. Terus poin kita adalah terusannya fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Kalau kamu ingin meminta kepada Allah, maka mintalah firdaus. Mintalah surga firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannah. Karena surga firdaus itu ada di tengah-tengah jannah, tengah-tengah surga. Ini adalah pusat sentral, lokasi sentral dari surga itu adalah firdaus namanya. Dan itu wa'alal jannah. Dan itu tempat yang di surga yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling mewah. Dan wa fawqahu Arsyur Rahman, dan di atas Firdaus itu adalah ars Allah yang Maha Rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari ars itu kemudian mengalir sungai-sungai surga seluruhnya. Jadi maksudnya lokasi ars itu di mana? Kita punya gambaran di sini.
Lokasi arsy itu ada di atas surga Firdaus. Tentu dengan jarak yang luar biasa jauh, tetapi Nabi menggambarkannya begitu. Ya sudah, kita terima info ini, di atas surga Firdaus, surga yang paling mewah begitu. Oke, itu lokasinya. Kemudian bagaimana arsy itu bisa ada di atas surga Firdaus? Jawabannya diterangkan dalam Al-Quran. Arsy itu dipikul oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arja'iha yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Dan malaikat-malaikat itu berada di berbagai penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat memikul arsy Rabbmu. Ada 8 orang memikul arsy Allah di atasnya. Oke. Jadi arsy itu dipikul, ya. Arsy itu dipikul oleh malaikat. Nah, ini yang berikutnya, malaikat yang ukurannya sangat-sangat gigantik, ya, bukan hanya besar tapi gigantik, besar sekali, luar biasa besar. Dan itu yang memikul arsy. Jadi arsy ini bersentuhan, di bagian bawahnya bersentuhan dengan malaikat yang memikulnya. Jadi adalah makhluk biasa, cuman ukurannya sangat besar dan di bawahnya disentuh oleh malaikat. Jadi ya biasa saja, makhluk sebagaimana makhluk yang lain. Kemudian berapa besar arsy ini? Berapa besar? Ada gambaran yang disebutkan oleh Nabi dalam suatu hadis riwayat Ibnu Hibban. Beliau mengatakan kepada sahabat Abu Dar, "Ya Abu Dar, wahai Abu Dar, mas samawatu sab'u ma'al kursi illa kahalqatin mulqatin bi'ardin falah." Jadi langit yang 7 itu kalau dibandingkan dengan kursi, al-kursi itu seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Jadi cincin yang kecil itu adalah al-kursi, padang pasirnya adalah terbalik. Padang pasirnya adalah al-kursi, cincinnya adalah langit, 7 langit itu. Kemudian wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falah 'alal halqa. Kemudian ukurannya arsy itu kalau dibandingkan dengan kursi seperti besarnya padang pasir di atas cincin itu. Jadi kursi sendiri itu sama seperti cincin di atas padang pasir. Jadi jauh lebih besar. Kita tidak bisa bayangkan besarnya. Jadi sangat besar. Jauh lebih besar dari langit dan bumi. Sekian kali lipatnya kita tidak bisa bayangkan. Oke, itu perumpamaannya. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwa arsy itu sangat besar, makhluk yang sangat besar, bahkan makhluk yang paling besar. Oke, tapi di bagian bawahnya tetap bisa dipikul oleh malaikat. Oke, jadi di poin ini kita tahu bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan arsy itu sebenarnya adalah lingkaran yang memuat alam semesta. Nah, ini pendapat yang tidak berdasar, pendapat dari sebagian filsuf. Tidak berdasar karena arsy ini dipikul, ada yang mikul. Oke, dalam poin ini itu poinnya. Kemudian sekarang yang paling menarik dari ini, kalau di bawahnya kita tahu ada malaikat yang mikulnya, di bawahnya kemudian ada surga Firdaus, di bawahnya lagi ada surga-surga yang lain, ada kemudian ada langit yang 7 itu, kemudian ada dunia dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Sekarang pertanyaannya, kalau di atasnya arsy bagaimana? Apakah di atas arsy itu ada ruang? Nah, ini yang paling menarik. Apakah di atas arsy ada ruang atau ada tempat untuk sesuatu yang sekiranya bisa di atasnya, bisa berada di atasnya? Oke. Mungkin ada sebagian orang yang menjawab bahwa di atas arsy tidak ada apa-apa, karena arsy itu adalah pembatas bagi dunia. Di atas arsy itu hanya Allah, misalkan. Ada macam-macam orang bayangkan. Tetapi oke, kita buang semua bayangan-bayangan itu. Kita kembali lagi kepada dalil. Bagaimana dalil menjelaskan hal ini? Dalam suatu hadis dijelaskan, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqal 'arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi." Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan nasib manusia, memutuskan nasib makhluk hidup seluruhnya, kata fi kitabihi, Allah menulis dalam kitabnya. Menulis dalam kitabnya, yang kitab ini kita kenal dengan istilah Lauh Mahfud. Lauh Mahfud. Fa huwa indahu fawqal arsy. Lauh Mahfud ini di samping Allah atau di sisi Allah di atas arsy. Di sisi Allah di atas arsy, ini poinnya.
Dan di situ kemudian ditulis inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan kemarahanku. Ini firman Allah. Nah, poin yang kita dapat di sini adalah arsy itu lauh mahfud itu di mana? Menurut hadis ini jelas, lauh mahfud itu ada di atas arsy. Jadi di atas arsy itu ada makhluk yang bernama lauh mahfud. Ingat, makhluk yang bernama lauh mahfud. Berarti apa? Di atas arsy itu adalah ruang. Sama seperti ruang biasa. Masih di situ itu adalah dimensi biasa. Sama seperti dimensi yang lain. Tidak ada bedanya. Karena di situ ada makhluk yang bernama lauh mahfud. Dan ini ditegaskan oleh banyak ulama. Misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, wala mahdura fi ijra'i dzalik ala zahirihi. Tidak ada masalah untuk membaca hadis itu secara zahir bahwa lauh mahfud itu betul-betul di atas. Karena li'anna arsya khalqun min khalqillah. Karena ars itu adalah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Jadi tidak ada yang berbeda dari ars. Kita tidak perlu membayangkan bahwa ars itu seolah-olah bukan makhluk Allah, seolah-olah ya sangat-sangat spesial. Itu bukan. Tidak perlu membayangkan itu. Karena ars itu adalah makhluk seperti makhluk yang lain. Ia disentuh, ia dipikul, dan di atasnya ada sesuatu, dan itu biasa saja. Wa yuhtamalu, dan memungkinkan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh, yuhtamalu, memungkinkan ayakuna al-murad bi qawli fa huwa indahu ay dzikruhu aw ilmuhu fala takuna al-indiyah makaniyah bal hiya isyaratun ila kamali kaunihi mahfiyan 'ala al-khalqi marfu'an 'ala hayzi idrakihim. Dan ada lagi kemungkinan bahwa yang dimaksud di sisi Allah, ya, di sisi Allah adalah pengetahuan atau pengetahuan tentang lauh mahfud itu di sisi Allah. Jadi bukan berarti harus dipahami bahwa misalkan dipahami misalkan ini adalah lauh mahfud kemudian ini adalah Allah di sampingnya. Bukan begitu. Jadi indiah atau kebersamaan di sini bukan kebersamaan secara fisik seperti halnya kebersamaan saya dengan kursi di belakang saya ini, atau kebersamaan saya dengan catatan yang ada di sekitar saya misalkan. Bukan seperti itu. Karena bisa saja kebersamaan dengan Allah itu harus ditakwil. Sama seperti banyak ayat yang lain bahwa yang menyebutkan bahwa Allah itu bersama kaum yang baik, orang-orang muslim yang baik, Allah itu bersama orang soleh, Allah itu bersama manusia seluruhnya. Kebersamaan ini bukan berarti dibayangkan bahwa ini ada manusia kemudian di sini ada Allah misalkan. Ya, tidak seperti itu. Jadi kebersamaan ini hanya nisbat dalam arti Allah mengetahuinya. Dan ini berlaku, kaidah ini berlaku baik di sini di alam dunia ini ataupun di atas arsy sendiri. Ya, kaidah ini tetap berlaku, tidak perlu ada yang dibedakan. Jadi jangan sampai ada pikiran begini, kalau misalkan ada ayat yang mengatakan bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, misalkan Allah itu bersama kalian semua, bersama manusia dimanapun kalian berada, terus kemudian dikatakan maksudnya bukan kemudian di sini ada manusia kemudian di sini ada Allah bersama, begitu bukan, tetapi ilmunya ini adalah penakwilan yang benar. Tetapi kemudian ketika membahas arsy, ada lauh mahfud di sini bersama Allah, bukan berarti terus ada lauh mahfud di sini di atas arsy kemudian ada Allah di samping lauh mahfud. Bukan. Artinya bisa saja Allah mengetahui apa isi dari lauh mahfud. Yang itu kita sama sekali tidak tahu. Makhluk sama sekali tidak tahu, karena itu adalah rahasia Allah. Oke. Jadi begitu maksudnya. Kita tidak perlu melibatkan bayangan-bayangan liar dalam hal ini. Tapi yang jelas poinnya, di atas arsy adalah ruang yang ditempati oleh makhluk. Kemudian Imam Ibnu Hajar kemudian menjelaskan lagi, wal gharad minhu, dari yang dimaksud hadis itu adalah al-isyarah ila anna lauhul mahfud fawqa al-arsy. Menunjukkan bahwa Nabi itu ingin menunjukkan bahwa lauh mahfud itu ada di atas arsy. Itu yang ingin ditunjukkan oleh Nabi. Kemudian yang menarik dari Imam Ibnu Furak Al-Hafidh, Imam Ibnu Furak mengatakan
Wa yuhtamalu ayakuna dzalikal kitab mawdu'an 'alal ars. Memungkinkan, katanya, memungkinkan saja bahwa kitab Lauh Mahfuz itu betul-betul diletakkan di atas ars. Jadi misalkan ini ars, kemudian Lauh Mahfuz betul-betul diletakkan secara fisik di atasnya, begitu. Jadi ya biasa saja. Kita tidak perlu takwil ini. Kenapa? Karena yang dibahas adalah makhluk yang bernama ars, kemudian makhluk bernama ars, kemudian makhluk bernama Lauh Mahfuz. Jadi sama sekali tidak ada yang perlu bagaimana-kan. Ya ada makhluk di atas makhluk yang lain, begitu saja. Ada jisim di atas jisim yang lain. Selesai masalah. Ala makna al-mumasah, dalam makna bersentuhan. Mungkin saja itu. Mungkin. Oke. Dan kemudian indiyahnya kebersamaan dengan Allah dalam arti ya Allah mengetahuinya. Allah mengetahui. Sama seperti ketika Allah mengatakan Allah bersama kita, berarti Allah mengetahui keberadaan kita. Begitu. Jadi itu adalah penafsirannya. Poinnya adalah di atas arsy ada makhluk. Dan itu berarti di atas arsy sendiri, di atas permukaan arsy adalah ruang. Adalah tempat. Arsy itu adalah tempat bagi Lauh Mahfuz. Oke. Kemudian ada yang menarik di sini. Kalau kita baca kitab Fathul Bari, ya Fathul Bari Sahih Bukhari, ada yang ditaklik oleh seorang tokoh yang bernama Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak. Ya, ini orang kontemporer Al-Barrak yang menisbatkan dirinya pada Salafi. Al-Barrak ini punya catatan yang menarik dalam Fathul Bari ini. Apa itu? Ia menjelaskan bahwa dia konteksnya menolak takwilannya Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi, Al-Hafidh Al-Khattabi. Oke, sebenarnya kita tidak layak membandingkan Al-Barrak dengan Al-Khattabi yang imam besar dalam ilmu hadis. Tetapi ada catatan yang menarik di sini yang perlu saya kutip. Jadi ceritanya Al-Khattabi itu mentakwil indiyah Allah dengan ars itu, indiyah ars dengan Allah itu tadi, seperti yang saya jelaskan, bahwa bukan berarti bahwa Lauh Mahfuz itu kemudian ada di samping Allah secara fisik, Allah itu diartikan secara fisik, bukan begitu maksudnya. Ini Imam Al-Khattabi sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah yang lain mentakwil ayat itu, hadis itu. Nah, kemudian Al-Barrak itu membuat catatan, katanya yang buat takwil ini ada dua, katanya. Jadi al-hamil al hadza takwil, katanya, yang menyebabkan takwil ini ada dua. Nah, salah satunya adalah i'tiqadum tina'i yakuna syai'un ghairullah fawqal arsy. Ada keyakinan bahwa tidak mungkin ada sesuatu selain Allah di atas arsy, katanya. Dan ini kata dia Al-Barrak, la dalilalah, tidak berdasar. Artinya apa? Menurut Al-Barrak yang menisbatkan dirinya kepada Salafi ini, dia mengatakan bahwa di atas arsy itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa di atas arsy tidak ada makhluk. Artinya apa? Ya bisa saja di atas arsy ada makhluk. Karena arsy itu ya ruang biasa, tempat seperti biasa. Oke, deal. Berarti kita sepakat ya. Di atas arsy itu adalah tempat dan di atasnya adalah ruang seperti biasa. Jadi membahas arsy harusnya sama seperti kita membahas bumi, sama harusnya dengan kita membahas langit gitu kan. Sama semuanya. Yang membedakan hanya ukurannya saja yang luar biasa, besar. Begitu saja. Itu bedanya. Oke. Sekarang pertanyaannya yang utama. Kalau arsy itu ruang, arsy itu tempat, sama seperti tempat-tempat yang lain, lokasi yang bisa ditempati oleh makhluk, dimensinya dimensi makhluk. Lalu apa? Allah kemudian apakah di situ? Apakah Allah kemudian di atas arsy secara fisik sama seperti makhluk-makhluk itu? Karena makhluk itu bisa bertempat di atas arsy, kemudian apakah Allah bisa kita katakan Allah berada secara fisik di atas arsy? Oke, atau kita buang kata fisik, Allah berada zatnya ya secara fisik tetap di atas arsy. Karena maksudnya ya begitu, sama, paham ya, semua orang paham maksud ungkapan ini. Apakah begitu lantas? Nah, kita kemarin sudah membahas bahwa Allah itu tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Kalau dibahas begitu kan berarti salah.
Ya Allah itu tidak boleh dibahas begitu. Kenapa? Itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah itu tidak sama dengan seluruh makhluknya. Membahas Allah tidak boleh sama dengan bahas makhluk. Karena yang berada, kalau ini ars itu adalah tempat seperti halnya yang lain, kemudian kita bayangkan ada Allah di atasnya, ya berarti Allah itu sama dengan makhluk, tidak ada bedanya. Dimensinya ya dimensi itu, mau dikatakan nempel kek, mau dikatakan melayang kek, ya sama, tidak ada bedanya. Itu adalah lokasi makhluk, tempat makhluk, ruang yang juga makhluk. Itu poinnya. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya sepakat bahwa tidak boleh mengatakan begitu. Allah tidak boleh disebut berada dalam ruang tertentu, dan di atas aras adalah ruang. Ingat poin itu baik-baik. Dan dalam hal ini perlu kita nukil kembali bahwa Imam Ahmad, akidah Imam Ahmad itu bagaimana? Akidah beliau adalah wallahu ta'ala la yalhaquhu taghayyurun wala tabaddulun wala tulqihuhu al-hudud qabla khalqil ars wala ba'da khalqil ars. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan dari pergantian situasi atau pergantian kondisi, itu tidak ada. Dan Allah Ta'ala itu tidak punya batasan sebelum atau sesudah ars diciptakan. Wala ba'da khalqil ars, ya. Jadi sebelum atau sudah ars diciptakan tidak ada perubahan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat. Ini adalah poin yang disepakati oleh seluruh Ahlussunnah wal Jamaah sendirian. Tidak ada apa yang lain. Yang tidak sepakat tentang ini hanya filsuf, kalangan filsuf, dan sebagian tokoh yang Mujassimah yang mengatakan ars itu selalu ada terus-terusan. Tapi ini pemikiran melenceng. Semua Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa Allah itu awalnya sendirian. Tetapi bagaimana ketika bumi tercipta, ars tercipta? Apakah Allah berarti bertempat di atasnya? Jawabannya tidak, karena tidak ada perubahan posisi. Allah ya tetap Allah dalam kesendiriannya. Bagaimana itu kita tidak bisa bayangkan. Ars ya ars, langit ya langit, bumi ya bumi, semuanya itu adalah makhluk, ruang makhluk, semuanya makhluk. Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa bayangkan bahwa Allah berada kemudian nempel atau ada di atasnya makhluk, itu secara fisik seperti itu, ada di dimensi makhluk, itu tidak bisa kita bayangkan. Tidak, itu adalah akidah yang salah menurut Imam Ahmad dan juga Imam Ahlussunnah yang lain. Oke. Wakana, dan Imam Ahmad itu yungkiru, Imam Ahmad mengingkari alama yaqulu innallaha fi kulli makan bidatihi. Imam Ahmad mengingkari pada orang yang mengatakan Allah itu ada di setiap tempat, Allah itu ada di mana-mana, zat Allah itu di mana-mana, zat Allah di langit, zat Allah di bumi, zat Allah di mana. Imam Ahmad tidak mau itu. Kenapa alasannya? Li'annal amkina kulluha mahdudah. Karena tempat itu seluruhnya terbatas. Mau tempat itu bernama bumi kek, bernama langit kek, bernama aras kek, semua tempat adalah terbatas. Berarti mengatakan di sini salah, mengatakan di situ salah, mengatakan di mana-mana salah. Artinya apa? Ya Allah tidak bertempat. Itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Allah sama sekali tidak bertempat, dan kondisi ini tidak berubah sama sekali. Jadi jangan membayangkan Allah seperti kita membayangkan makhluk, kemudian mempertanyakan bagaimana, itu adalah pertanyaan bid'ah. Kemudian ini juga dinyatakan oleh Imam At-Tahawi dalam akidah At-Tahawiyah, yang akidah ini disepakati sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini akidah yang sebelum muncul Asy'ariyah, sebelum muncul Maturidiyah, semuanya ini akidah Imam Abu Hanifah dan akidahnya gurunya Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam At-Tahawi. Bagaimana? Beliau mengatakan wa ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat la tuhwihil jihad kasairil mubtada'at. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari adanya batasan-batasan, ukuran, dan ujung-ujung. Jadi ujung sana, ujung sini, itu adalah ujung fisik maksudnya. Juga maha suci dari adanya unsur-unsur dan anggota badan. A'dha, ya, misalkan anggota badan atas, kepala,
kemudian seterusnya organ fisik. Allah Maha Suci dari semua itu. Kalau ini yang dimaksud adalah organ-organ fisik, Allah Maha Suci dari semua itu. Kemudian Allah tidak ditampung, tidak diliputi oleh jihad, oleh arah. Allah tidak diliputi oleh arah manapun. Kasairil mubtadaat, seperti halnya seluruh hal yang baru, seluruh hal yang diciptakan oleh Allah, yang awalnya tidak ada menjadi ada, itu mubtadaat. Mubtadaat itu seperti arahnya seperti apa? Arah dari mubtadaat itu ada 6. Misalkan saya ambil contoh HP ini lagi. HP ini berada di mana? Dia punya arah. Arah bawah adalah tangan saya. Arah atas adalah atap. Kemudian arah samping, arah depan belakang. Jadi itu semuanya adalah arah dari mubtadaat. Kalau Allah bagaimana? Allah tidak mengenal arah. Allah tidak diliputi oleh arah, karena arah itu makhluk. Kemudian perkataan Imam Tahawi ini tidak boleh diartikan sebagai diplesetkan. Ada sebagian syarih ya yang memplesetkan ucapan Imam At-Tahawi ini. Dianggapnya Allah itu tidak punya arah kecuali arah yang bukan makhluk. Nah, ini hal yang nonsens. Tidak ada ceritanya arah bukan makhluk. Arah itu pasti makhluk. Karena arah itu adalah sebenarnya perspektif dari dua makhluk yang berbeda. Itu arah. Kalau misalkan ini adalah makhluk A, ini adalah makhluk B, berhadapan, berarti A dan B ini sama-sama mengatakan di depan. Begitu. Kalau perspektifnya adalah atas bawah, berarti A dan B itu perspektifnya satu di depan, satu di bawah, satu di atas. Itu arah. Jadi arah itu adalah sebenarnya makhluk. Ketika tidak ada makhluk, tidak ada arah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dari awal tidak ada perubahan. Allah tanpa arah apapun. Sejak makhluk tercipta, Allah juga tanpa arah apapun. Jadi betul-betul terpisah. Bagaimana itu? Bagaimana kita bisa mengerti? Ya tidak usah dimengerti. Kenapa dipaksakan? Kenapa kok mau membayangkan Allah, mau mengerti Allah? Infonya tidak ada, ya sudah, imani saja begitu. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mempertanyakan itu, yang kemudian ngotot, oh itu tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Kalau tidak ada begitu kan berarti kan tidak ada, berarti kan ma'dum, berarti. Nah, itu adalah orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dia ingin menyamakan Allah, wujud Allah dengan wujud makhluk yang mubtada'at. Ya, ketika mubtada'at itu punya 6 arah, maka Allah harus punya 6 arah. Atau begini, mubtada'at punya 6 arah, terus kemudian Allah nggak usah 6 lah, tapi 1 saja misalkan, arah atas saja misalkan, yang lain di bawahnya sama. Itu tidak berdasar sama sekali. Itu hanya berdasarkan imajinasi belaka. Kemudian kalaupun ada dalil-dalilnya, nanti kita akan kupas insya Allah dalam kesempatan yang lain. Semua dalil itu mau disebut berapapun, berapa ratus, itu penafsirannya ditafsiri dengan imajinasi. Kalau ditafsiri dengan baik, hasilnya tidak akan seperti itu. Oke, ini penafsiran Imam At-Tahawi. Kemudian bagaimana tentang istawa? Nah, kembali lagi, bagaimana tentang istawa? Kalau diartikan Allah berbeda dengan ars secara mutlak, tidak ada hubungannya begitu. Lalu istawa itu apa artinya? Istawa itu kita jelaskan seperti penjelasan Imam Al-Khattabi yang tadi sempat dikritik oleh Al-Barrak itu. Beliau adalah seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah, imam besar yang dikutip oleh siapapun mengutip pendapat beliau, karena beliau adalah salah satu tokoh yang tidak bisa diabaikan. Keilmuannya diakui oleh semua pihak, ya. Bahkan orang-orang yang menentangnya pun tidak bisa menghilangkan kitabnya, karena saking hebatnya Imam Al-Khattabi ini. Beliau adalah muhakkik dari kalangan ahlul hadis, ya. Tidak semua ahlul hadis muhakkik lah ya, tetapi Al-Khattabi adalah satu dari sekian muhakkik, ahli tahqiq ahlul hadis. Beliau mengatakan begini, walaysa makna qaulil muslimin innallaha 'alal 'arsy, ya. Makna perkataan kaum muslimin, ulama semuanya, kaum muslimin semuanya, bahwa Allah di atas arsy, itu apa maknanya? Maknanya bukan bahwa huwa annahu ta'ala mumasin lahu aw mutamakkinun fi. Maknanya bukan berarti bahwa Allah bersentuhan
atau bertempat di atas arsy. Bukan itu maknanya. Kita biasa mengatakan Allah di atas arsy. Betul. Tidak salah, ungkapan ini tidak salah. Kalau Anda ditanya, Allah di mananya arsy? Ya di atasnya arsy. Begitu, betul. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan ini. Ulama mengatakan itu betul. Tetapi maksudnya bukan di atas dalam arti bertempat. Karena kalau bertempat ini berarti ya ini adalah pembahasan makhluk. Yang bisa bertempat ini hanya makhluk. Arsy itu makhluk, yang di atasnya secara fisik di atasnya ini makhluk juga. Ada lauh mahfud, kita bahas tadi ada lauh mahfud makhluk. Jadi arsy ini ruang biasa, tidak ada yang spesial dari ini yang harus kita bahas secara berbeda. Oke. Au mutahizun min jihatin min jihati. Tidak bisa diartikan Allah itu menempel di atas arsy atau berada di salah satu arah dari arsy. Arah atas misalkan. Arah atas itu begini. Tidak nempel tetapi ada di salah satu arahnya. Arah atas. Ini tangan saya ini tidak nempel. Tetapi ada di salah satu arahnya. Di sini arah, di sini arah, di sini arah. Jadi ini adalah arah-arah namanya. Jadi tidak bisa diartikan begitu. Istawa itu bukan artinya mutamakin di atasnya, mumasin, atau berada di salah satu arasnya, tidak nempel tetapi ada di jihadnya. Bukan begitu. Tidak boleh diartikan itu. Karena apa? Karena yang boleh diartikan begini hanyalah makhluk. Seperti lauh mahfud boleh, malaikat boleh. Nah, yang lain-lain boleh, bisa saja itu terjadi. Kemudian lakinnahu kata beliau, bainun min jami'il khalqihi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dari semua makhluknya. Berbeda. Artinya bain. Beliau mengatakan bain, bukan kharij, bain. Bain itu artinya tidak ada kaitannya, tidak terkait. Artinya ulama salaf mengatakan ini untuk menolak faham bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Allah itu merasuk dalam makhluk, itu ada hulul, ada ittihad dan sebagainya. Itu yang ini bid'ah ini. Ini tidak benar. Allah itu tidak ada kaitannya dengan makhluk. Sama sekali tidak ada kaitannya. Itu bain. Bain. Jadi kalau membahas Allah, jangan seperti membahas makhluk. Karena Allah itu bainun min jami'il khalqi. Kemudian beliau menegaskan, wa innama huwa khabarun ja'a bit tawqif fa qulna bihi wa nafayna anhu at-takyif. Karena sungguhnya hal itu Allah di atas arsy itu kan ada khabar dari Allah dan Rasulullah, ada ayatnya, ada hadisnya. Ya sudah, fakul nabi. Kita mengatakan hal itu juga, tidak masalah. Tidak masalah. Allah istawa atas arsy. Iya, pasti. Jelas Allah istawa atas arsy. Allah di langit. Iya, Allah di langit. Semualah khabar mengatakan begitu ya. Allah bersama kita. Iya, Allah bersama kita. Allah dekat dengan kita. Iya, Allah dekat dengan kita. Ya itu sudah. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Nabi kita katakan persis. Nabi mengatakan Allah di depan orang salat. Ya sudah, Allah di depan orang salat. Selesai masalah. Kalau kita tidak membayangkan Allah secara fisik, tidak akan ada sama sekali kontradiksi, sama sekali. Dan kita tidak perlu takwil sesenti pun, sejengkal pun, tidak perlu takwil sama sekali. Kita buang itu semuanya. Dan ini adalah akidah salaf. Akidah salaful ummah itu seperti ini. Jadi wanafaina anhu takif, tidak ada takif, tidak ada kaifiyah. Bagaimana? Masuk akal apa tidak? Itu tidak bisa. Kalau secara akal, semua penjelasan saya dari awal sampai akhir masuk akal. Masuk akal. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan akal. Ia menjadi tidak masuk akal hanya apabila dibayangkan Allah adalah jisim yang terbatas dalam satu ruang, terbatas dalam satu tempat. Sehingga kalau dikatakan di bumi, oh nggak masuk akal, harus ditakwil karena tidak muat. Bumi terlalu kecil misalkan. Kalau dikatakan di aras, aras besar, oke lah, muat, bisa begitu. Nah, itu adalah pembahasan jisim. Ini akidah yang bermasalah. Akidahnya membayangkan Allah seperti halnya jisim. Jisim itu adalah sosok 3D, 3 dimensi yang punya volume panjang, lebar, tinggi, itu jisim namanya. Oke. Kenapa begini kita harus membahas Allah? It laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Dan Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Ini adalah cukup bagi kita keyakinan ini. Tidak perlu kita bayangkan bagaimana, tidak perlu kita bayangkan Allah ini arsy, kemudian Allah ada nempel di sini, duduk di sini. Misalkan kan istawa diartikan duduk, ini adalah akidah bid'ah. Kemudian atau dibayangkan, oh enggak nempel, tapi di atasnya. Nah, atau mengatakan, tidak tahulah, saya abstain saja. Apakah nempel atau tidak nempel?
Itu bukan nafaina anhu taksyif, hanya jahilna itu. Hanya kami tidak tahu saja. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini salah satu akidah dari firqah Mujassimah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, wa nafaina anhu takyif. Kami menghilangkan seluruh takyif itu. Kami menolak seluruh takyif. Bagaimana kan itu tidak bisa. Yang jelas Allah itu tidak ada kaitannya dengan makhluk sama sekali. Ya sudah, nggak usah dibahas bagaimana. Selesai. Kita imani saja begitu karena itu masuk akal. Oke, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian sebagai akhir, saya ingin menarik. Ada banyak orang yang membahas ars tidak seperti bahasan saya dari awal sampai akhir ini. Tidak seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka membayangkan ars itu gede. Mereka membahas ars itu sangat-sangat besar gitu kan, dibanding makhluk, karena seperti itu tadi, kursi aja sebagaikan, dibanding ars sebagaikan cincin di padang pasir. Kemudian kursi sendiri kalau dibandingkan dengan langit bagaikan cincin di padang pasir, kursinya langitnya seperti cincin misalkan, dan seterusnya. Terus kemudian membayangkan, apalagi Allah itu kan gede sekali pastinya. Nah, ini salah satu situs, saya kutip aja, tidak perlu dibahas yang mana. Tapi ada yang mengatakan begini, kalau ars saja begitu besar, bagaimana lagi dengan yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dia bahas ukuran ars yang raksasa, yang gigantik itu, kemudian dia mengatakan, bagaimana lagi dengan Allah yang mempunyai ars, kata dia. Berarti apa? Dia bahas apa? Ukuran Allah. Ini adalah akidah yang ahli bid'ah, akidah Mujassimah. Karena dia membayangkan seolah Allah itu ya itu sudah jisim, seperti raksasa yang maha besar di atas aras yang juga maha besar begitu. Ini adalah akidah yang terlalu banyak imajinasi, membayangkan Allah, membagaimanakan Allah, tidak seperti ulama salaf. Jadi hati-hati dengan yang seperti ini. Baik, demikian untuk kali ini. Semoga saja bermanfaat. Ikuti video-video saya yang lain, subscribe channelnya supaya bisa mengikuti kajian-kajiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.